Baik, selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk datang ke webinar kita pada pagi hari ini. Jadi untuk materi hari ini adalah mengenai initial pretension pada jembatan cable stay yang akan dibawakan oleh Bapak Sugilar Suryanugraha, Direktur dari PT Engineering Pilar Cakrawala. Nah, sebelum kita masuk ke materinya Pak Sugilar, di sini kita ada Pak Andi dari PT Midasindo yang akan memberikan sedikit introduction mengenai materi kita pada pagi hari ini. Kepada Pak Andi, silakan Pak. Baik, terima kasih Bu Cindy. Selamat pagi Pak Sugilar, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Selamat datang di acara Midas Webinar, Expert Webinar yang pertama dari kami. Jadi memang acara ini kami baru mulai untuk merintis membuat Midas Expert Webinar dan kami pada kesempatan pertama ini mengundang salah satu ahli perencanaan jembatan di Indonesia yaitu Bapak Sugilar Suryanugraha, di mana materi yang akan dibahas hari ini adalah terkait initial cable pretension pada jembatan cable stay. Nah, sebenarnya acara ini kami tujukan kepada Bapak Ibu sekalian, eh, semuanya kepada masyarakat-masyarakat pengguna software Midas terutama, agar pemahaman dan peningkatan atau kemampuan dalam penggunaan softwarenya dapat ditingkatkan. Oleh sebab itu, kita akan mulai secara rutin mengadakan webinar-webinar semacam ini, di mana materi-materi yang akan kita bahas juga akan materi-materi yang lebih sifatnya ekspertis. Jadi bukan basic lagi, tapi memang secara khusus sudah sifatnya adalah expert. Nah, ini adalah bentuk tanggung jawab kami, Midasindo, dalam bentuk pengadaan webinar kepada masyarakat-masyarakat, terutama masyarakat di dunia teknik sipil, perencanaan struktur jembatan, dan lain sebagainya, di mana diharapkan dengan adanya webinar ini kita bisa meningkatkan mutu-mutu dari sumber daya manusia, baik itu engineering judgment-nya, kemudian kemampuan penggunaan software-nya, maupun hal-hal lain yang bersifat positif. Nah, mungkin kurang lebih itu adalah introduction awal dari saya. Kami dari PT Midasindo mengucapkan terima kasih atas kehadirannya dan support juga dari Pak Sugilar selaku pembicara hari ini. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian kalau ada kesalahan-kesalahan atau kekurangan-kekurangan karena mohon maklum bahwa ini adalah memang termasuk pilot project kami untuk Midas Expert Webinar. Jadi nanti kalau ada masukan dan lain sebagainya kami sangat open untuk itu. Mungkin kurang lebih seperti itu, Ibu Cindy, cukup dari saya. Terima kasih, Bapak Ibu sekalian. Baik, terima kasih Pak Andi untuk sambutannya untuk memulai webinar kita pada pagi hari ini. Dan mungkin kita langsung ke acara utama aja ya Bapak Ibu ya. Nah, kita langsung masuk ke acara webinar. Jadi sebelum saya persilakan Pak Sugilar, mungkin saya perkenalkan dulu ya untuk Pak Sugilarnya supaya Bapak Ibu semua kenal dengan pembicara kita pada pagi hari ini. Jadi Bapak Sugilar Suryanugraha merupakan direktur dari PT Engineering Pilar Cakrawala atau biasa disingkat PT EPIC ya Pak ya. Nah, kemudian Pak Sugilar ini ahli di bidang teknik sipil dan punya interest dengan bidang teknik atau struktur jembatan, konstruksi baja, beton prategang, dan juga geoteknik. Nah, saat ini di PT PIK itu sudah banyak sekali proyek-proyek yang dikerjakan oleh Pak Sugilar dan tim, seperti untuk desain underpass Ngurah Rai yang ada di Bali, kemudian desain tol Jogja Solo, kemudian ada desain tol Jambi Rengat, dan juga nanti banyak aplikasi proyek yang lainnya. Dan kemudian untuk Pak Sugilar sendiri saat ini sedang menempuh studi untuk master degree ya, Pak Sugilar ya. Betul. Baik, nah berikut adalah perkenalan singkat dengan Pak Sugilar. Mungkin untuk tidak memperlama waktu lagi, saya persilakan kepada Pak Sugilar, Pak, untuk menyampaikan materi. Baik, saya share screen ya. Oh iya, baik, Pak, silakan. Sudah terlihat ya, Bu, ininya apa? Ya, sudah Pak Presentasinya. Sugilar. Oke, kalau gitu saya mulai saja ya, Ibu Cindy, Pak Andi, dan rekan-rekan yang hadir di webinar ini. Terima kasih untuk kehadirannya dan kepada Midasindo juga terima kasih untuk kesempatannya untuk berbagi di webinar yang pertama mungkin ya. Jadi saya kalau dibilang expert sih saya agak ini ya, agak malu ya. Mungkin saya lebih ke sharing pengalaman ya, pengalaman yang dimana
kebetulan saya terlibat di proyek ini dan saya akan sharing nanti sedikit ya. Nah, nanti saya coba buka outline-nya itu saya akan bahas sedikit preview lalu inti dari apa ya dari presentasi ini mungkin di poin kedua ini nanti saya akan sedikit bahas pengalaman dan apa ya dan apa yang saya ketahui ya mengenai initial pretension dan konsep apa utilisasi kabel dalam jembatan kabel stay dan nanti juga ada sedikit tambahan itu mengenai pengaruh tahapan atau metode konstruksi yang juga dimodelkan dalam software Midas dan juga yang terakhir itu monitoring selama proses konstruksi. Kalau gitu saya langsung lanjut aja ke presentasinya ya. Nah, ini adalah sedikit preview mungkin bapak-bapak yang sudah familiar itu sudah ini ya, sudah tidak aneh, tidak asing dengan apa nama-nama dari elemen dari jembatan kabel stay ini. Elemen pertama itu yang paling pertama dibangun adalah pile cap dan pilon ya, yang berdiri tinggi. Lalu di sana ada kabel yang dihubungkan kepada deck atau girder. Sementara dari spannya sendiri kita bagi menjadi 5 yang dimana ada approach span yang paling ujung sebelah kiri itu eh, span pendekat. Sementara span sampingnya itu kita sebut side span ya. Side span kebetulan untuk case study kita ini jembatan Teluk Kendari itu side spannya 100 meter, sementara main spannya 200 meter ya. Nah, itu sedikit preview mengenai jembatan yang akan kita bahas kali ini. Nah, ini adalah pemodelan dan apa foto ya, foto dari jembatan yang sudah terbangun ya yang sebelah kanan. Sementara yang kiri itu proses dari analisis menggunakan software Midas pada saat mungkin 2016 ya atau 2015 itu. Saya agak lupa. Nah, itu adalah preview. Nah, ini saya akan mulai ke konsep utilisasi kabel pada jembatan kabel stay. Saya buat 3 analogi ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian. Jadi, analogi pertama itu kita punya balok yang ditumpu oleh 4 perletakan. Sementara yang kedua itu adalah jembatan kabel stay. Yang ketiga itu balok yang ditumpu oleh banyak perletakan sama dengan jumlah kabel yang ada di jembatan kabel stay. Nah, dari analogi ini saya akan menyampaikan bahwa kabel stay itu tidak bisa 100% seperti yang nomor 3 ini. Namun berada di antara kedua apa ya, kedua tipe dari struktur nomor 1 dan nomor 3 ya. Jadi kabel C itu diantaranya. Jadi dia tidak bisa benar-benar ideal seperti struktur nomor 3 ya. Sempurna ditumpu oleh apa tumpuan yang kaku. Namun juga dia tidak seperti nomor 1 yang hanya ditumpu oleh 4 peletakan. Nah, inilah fungsi dari utilisasi kabel pada kabel stay jembatan dengan apa kalau dalam buku Neil Jimsing itu bilangnya cable supported bridge ya. Nah, ini analoginya seperti itu. Jadi kabel stay itu di antara kedua struktur ini. Nah, seberapa dekat dia dengan struktur sebelahnya. Jadi kabel stay itu bisa dekat dengan nomor 1 atau bisa dekat nomor 3 ya. Artinya ketika dia dekat dengan nomor 3, baik dari deformasi, gaya dalam dan lain-lain itu dia sudah mencapai gaya kabel yang optimal ya, optimal dan apa ya bisa diaplikasikan. Sementara kalau gaya kabelnya tidak optimal, dia malah cenderung mendekati dengan struktur yang nomor 1. Jadi eh, agak kurang berguna. Nanti saya perlihatkan bagaimana ininya gaya dalamnya di slide selanjutnya. Nah, sementara yang tadi itu analogi tanpa kabel dan dengan kabel ya. Nah, ini lebih dalam lagi ke dalam struktur kabel stay. Yang atas itu deformasi akibat beban mati ya, beban mati struktur tanpa initial pretension. Jadi kabelnya itu kita biarkan apa ya bahasanya kendor ya. Kendor jadi tanpa ada gaya pretension sedikit pun.
Lalu apa ya kita eh, taruhlah kita gunakan shoring di seluruh gelagarnya, lalu kita lepas jadinya seperti yang di atas. Sementara yang bawah itu deformasi struktur dengan kita mengaplikasikan initial pretension terlihat sangat berbeda jauh ya. Jadi yang atas itu seolah-olah kabelnya tidak benar-benar menumpu gelagar. Sementara yang bawah itu jelas dia lebih lebih apa lebih berfungsi ya kabelnya dalam sistem tersebut. Nah, ini analogi yang kedua ya. Kenapa kita perlu initial pretension? Nah, selanjutnya ini adalah gaya dalam. Gaya dalam daripada tiga tiga model. Yang pertama itu yang tadi di analogi pertama poin nomor satu. Jadi benar-benar tidak ada kabel, hanya ada gelagar dan 4 buah tumpuan ya. Kita bisa lihat itu sangat besar momennya benar-benar seperti balok ditumpu 3 peletakan saja yang kita lihat pada saat kuliah dulu ya. Kita bisa lihat nilai momennya itu mencapai 380 hampir 400 ribu kilonewton meter. Nah, sementara yang kanan itu momen pada gelagar tanpa initial pretension. Memang ada perubahan dibanding yang sebelah kiri ya. Kita bisa lihat nilai momennya juga cukup berkurang. Namun tetap ya apa pola gaya dalamnya itu agak-agak mirip yang sebelah kiri ya. Eh, Maaf saya nyalakan dulu pointer. Nah, ini yang sebelah kiri polanya yang tengah itu dia momen positif dominan, sementara yang di tumpuan itu dominan momen negatif, kurang lebih polanya mirip. Nah, yang ketiga ini momen dengan initial pretension. Nah, ini yang kita harapkan yang di bawah ini, di mana kabel itu berfungsi dan dia optimal mereduksi gaya dalam yang ada di gelagar dan dia juga apa optimal sebagai support ya boundaries ya kalau di Midas istilahnya sebagai tumpuan ya. Nah, itu apa contoh-contoh yang selanjutnya kenapa ada kebutuhan initial pretension. Nah, jadi kalau ditanya gimana kalau kita bangun jembatan tanpa initial pretension ya bisa yang ya jadinya yang sebelah kanan atas ini mungkin tidak optimal dan lebih apa ya lebih ditekankan bukan ditekankan lebih mengutilisasi gelagarnya ya jadi gelagarnya itu lebih tersiksa daripada yang kita gunakan initial pretension. Eh, nah itu saya lanjut ke fitur ya fitur dalam Midas ada namanya unknown load factor mungkin bapak-bapak ibu-ibu sekalian yang pernah mencoba atau pernah melakukan analisis tahu ya dengan fitur ini adalah salah satu fitur yang sangat berguna ya. Jadi dari fitur ini mungkin saya tidak bisa perlihatkan dengan detail, namun hanya previewnya saja. Jadi kita bisa melakukan iterasi ya terhadap struktur kita untuk mendapatkan gaya initial pretension di masing-masing kabel yang ada ya. Nah, dari sini ada beberapa metode ya kita bisa melakukan iterasi dengan batasan displacement ya. Jadi kita coba aplikasikan apa batasan pada beberapa titik di gelagar. Nanti si Midasnya ini mencoba melakukan iterasi hingga didapatkan gaya initial pretension tersebut. Bisa juga dengan momen gaya dalam, gaya geser dan lain-lain. Ini banyak lah metode untuk melakukan mencari gaya initial pretension dari fitur ini dan ini cukup berguna kebetulan saya juga gunakan fitur ini secara apa ya secara langsung ya dalam proyek beberapa kali kebetulan dan salah satunya ini jembatan Teluk Kendari ini yang alhamdulillah sudah terbangun dan terbukti ya fitur ini sangat berguna dan bisa ada ininya ya ada buktinya sudah terbangun gitu jembatan Teluk Kendari. Nah, tapi saya mau cerita nih, jadi fitur ini tidak serta-merta langsung membawa kita kepada hasil yang ideal ya dari initial pretension itu. Kita harus melakukan beberapa kali iterasi, bahkan bisa kita lihat ini di yang tampil di layar ini ada yang aneh ya.
Sementara kita rata-rata ada di gaya 4.000 kilonewton, ada 5.000, tiba-tiba dia hanya 350 kilonewton dan sebelahnya itu naik jadi 8.000, jadi 7.000 dan kita bisa lihat di kabel kedua juga ada tiba-tiba gaya melonjak ya 11.000 kilonewton lalu turun. Nah, ini yang saya sebut apa ya engineering sense atau perasaan ya, pakai perasaan, pakai feeling ya. Jadi kita tetap sebagai engineer, sebagai operator dari software ini harus melakukan verifikasi dan beberapa kali iterasi. Dari pengalaman saya mungkin dibutuhkan sekitar 5 sampai 10 kali iterasi sampai didapatkan gaya yang cukup masuk akal ya mungkin ya bisa dibilang belum terlalu ideal. Nanti saya bicara idealnya setelah di apa mempertimbangkan tahapan konstruksi ya. Nah, ini adalah contoh daripada hasil unknown load factor yang saya dapatkan kurang lebih berada di kisaran 4.000 mungkin ya 4.000 kilonewton atau 400 ton sampai 7.500 kilonewton atau 750 ton ya. Nah, ini adalah output terakhir dari beberapa kali iterasi ya, mungkin 5 ya sampai 10 kali iterasi. Eh, nah, tadi itu kita melakukan iterasi dan pencarian initial pretension tanpa mempertimbangkan metode konstruksi. Namun dengan adanya beban tambahan selama konstruksi, adanya gaya pre-stress, adanya efek thermal dan lain-lain yang itu juga bisa diaplikasikan di program Midas ini ya. Itu cukup besar pengaruhnya sehingga gaya initial pretension yang tadi kita dapatkan dari fitur unknown load factor itu perlu diiterasi ulang dan ini jauh lebih banyak lagi iterasinya karena banyak sekali ketidakpastian ya di sini. Nah, ini saya jelaskan sedikit mungkin ya metode pelaksanaan dari jembatan Teluk Kendari ini. Jadi yang pertama ini kita melakukan pier table pengecoran di sekitar pilon, lalu kita menggunakan traveler atau perancah yang bergerak ya ke arah masing-masing span dia untuk mengecor beton ya. Nah, ini eh, siklusnya seperti ini kurang lebih. Jadi setelah peer table itu tahapannya pengulangan dari mulai pemasangan traveler, backisting, lalu pengecoran gelagar, lalu juga pemasangan instalasi kabel dan sampai dengan pre-stress jacking pre-stress gelagar ya. Nah, ini kurang lebih pengulangan tahapan di setiap pekerjaan dari kabel ke kabel itu seperti ini, dari mulai instalasi girder, lalu kabel, lalu pengecoran beton, dan terakhir menunggu hardening sampai dengan tensioning kabel ya, dan pre-stress dari gelagarnya itu sendiri. Nah, ini adalah perbandingan setelah dilakukan iterasi dengan mempertimbangkan metode konstruksi dan sebelum ya yang sebelah kiri ini yang eh, kolom yang saya berikan pointer itu adalah initial pretension awal tanpa mempertimbangkan metode konstruksi. Nah, yang sebelah kanan ini yang setelah mempertimbangkan metode konstruksi. Jadi caranya itu kita apply yang pertama. Nah, nanti kan kita sudah sudah mengaplikasikan layout pre-stress ya di gelagar. Nah, nanti kita lihat tegangannya seperti apa. Kalau terjadi pre-stress lalu kita kurangi di masing-masing tahap gitu kan sangat panjang prosesnya. Ini mungkin dulu waktu 2016 itu prosesnya sekitar 1 bulan ya untuk mendapatkan gaya yang kedua ini. Ini benar-benar butuh kesabaran. Susah sih enggak ya. Kebetulan fiturnya juga sudah mendukung, softwarenya sudah oke, sudah bagus ya menurut saya. Sudah sangat
enak ya untuk diaplikasikan. Nah, cuman butuh kesabaran tetap ya. Jadi masing-masing stage kita lihat, kita monitor, lalu kurangi, nanti ada yang ditambah, maju lagi ke stage selanjutnya sampai didapatkan semua gaya kabel. Kita bisa lihat ya, ada yang cukup jauh dari kabel ke-9 ini. Kita bisa lihat dari 6.000 kilonewton menjadi 4.700. Ada yang juga dekat ya, mirip-mirip, bahkan ada yang sama di stage 5 atau kabel 5 ini, yang semula 4.400 tetap dia 4.400. Nah, ini dia perbandingannya setelah mempertimbangkan metode konstruksi. Nah, selain daripada iterasi pengaruh metode konstruksi, saya menemukan bahwa kabel itu tidak bisa ditarik satu kali langsung ya. Misalkan ada kebutuhan gaya kabel itu 1.000 kilonewton, nah, contoh. Atau misalkan bisa kita lihat yang stage tahapan ke-21 ini total sekitar 10.000 ya. Nah, itu kita tidak bisa langsung tarik, itu butuh berapa kali, karena menurut pengalaman saya itu bisa mengakibatkan overstress pada gelagar ya, atau juga bisa mengakibatkan deformasi yang cukup aneh lah. Makanya beberapa kali itu kita melakukan pre-stress si kabelnya itu beberapa tahap ya. Ada 300 kilonewton dulu, lalu di jacking lagi kabel yang sebelahnya 300, lalu ditarik lagi 2.000 dan sebagainya. Itu juga setelah melakukan iterasi ya. Ini hanya sharing saja yang dulu pernah saya lakukan. Nah, ini adalah output ya, output dari deformasi struktur akibat beban mati tanpa staging dan dengan staging. Nah, ini mungkin agak agak ini ya, kelihatannya agak aneh, namun ini kan saya gunakan skala ya, skala deformasi 50 kali lipat. Namun kita bisa lihat yang bawah ini yang asli di lapangan seperti ini, sementara yang atas itu yang ideal karena belum mempertimbangkan metode konstruksi. Jadi cukup cukup jauh ya bedanya. Nah, ini momen juga pada gelagar yang semula kita kita set ideal ya, seperti ini, seperti yang sebelah kiri ini, mendekati dengan apa ya, struktur yang ditopang oleh perletakan sempurna ya. Sementara setelah kita mempertimbangkan metode konstruksi tidak bisa seideal semula. Bahkan bisa kita lihat walaupun ya eh, cukup cukup rapi ya, kalau saya bilang itu polanya seperti positif negatif itu, tapi tetap ada beda ya. Kita bisa lihat di tengah bentang lalu di tumpuan itu tidak bisa seideal awalnya tanpa mempertimbangkan metode konstruksi. Nah, ini juga salah satu contoh momen pada atau gaya dalam momen ya pada gelagar pada saat metode konstruksi dan pada saat setelah selesai ya. Kita bisa lihat di beberapa gelagar di side span, di bentang samping ini, pada saat konstruksi dia momennya negatif ya. Sementara pada saat setelah konstruksi dia momennya positif. Nah, ini jadi salah satu challenge juga ya bagi kita untuk mendesain sebuah gelagar yang mampu memikul momen negatif dan momen positif eh, tidak di saat bersamaan sih, namun kita asumsinya kan di saat bersamaan ya. Jadi di penampang yang kita desain itu harus memikul keduanya ya. Memang kalau beton bertulang biasa itu tidak terlalu sulit ya, karena kan kita hanya memasang tulangan saja kan. Namun kali ini kan kita dihadapkan dengan beton pre-stress kan. Beton pre-stress beda dengan tulangan biasa kan, beton bertulang biasa. Karena ketika kita mendesain untuk sebuah balok memikul momen negatif, dia kan akan ada gaya tambahan ya. Nah, ini salah satu challenge lah bagi kita yang akan mendesain jembatan cable stay ya. Seperti itu gambarannya metode konstruksi. Nah, ini yang terakhir, pentingnya monitoring ya selama proses konstruksi, karena
saya lihat beberapa kasus itu bisa kita lihat ya di sini. Ini adalah gaya kabel. Jadi garis vertikalnya ini adalah gaya dari kabel, sementara yang horizontalnya ini tahapan ya, tahapan satu, stage 1, stage 2 dan sebagainya. Nah, ini kita bisa lihat beberapa kabel itu bahkan ada yang besar gayanya pada saat konstruksi, namun pada saat akhir konstruksi dia justru turun ya, turun seperti yang kita lihat di sini. Pada saat awal ditarik dia gayanya besar, lalu berkurang, nanti ada naik lagi, turun lagi, seperti itu. Nah, ini cukup penting menurut saya untuk melakukan monitoring seperti ini. Nah, bisa kita lihat di sini, saya sudah rekap ya. Yang pertama ini jacking force, gaya tarik awal. Yang kedua ini gaya tarik maksimum selama konstruksi, dan yang ketiga ini gaya tarik selama layan atau selama servis ya. Sudah termasuk beban hidup dan lain-lain. Nah, ini kita bisa lihat beberapa kabel ini justru nilai maksimumnya berada pada saat konstruksi ya, tidak pada saat layan. Bisa kita lihat kabel ke-6, ada kabel pertama itu memang perbedaannya tidak terlalu jauh ya. Bisa kita lihat di sini ada 3.400, sementara pada saat layan hanya 3.300, hanya 1% saja memang perbedaannya. Namun alangkah baiknya kalau kita mempertimbangkan hal tersebut ya, Eh, mengingat itu akan berpengaruh terhadap desain desain kita atau desain kabel pre-stress kita gitu ya, kabel kabel apa kabel bukan kabel pre-stress, kabel jembatan ya, baik dari jumlah maupun ininya maupun diameternya ya. Nah, ini juga dari pilon, deformasi pilon itu selama konstruksi mengalami sedikit perubahan ya. Ada di beberapa tahap terakhir itu justru besar deformasinya. Momen pula demikian, ada kenaikan momen, namun ini belum mempertimbangkan layan ya, baik layan maupun gempa ini dari pilon sendiri. Nah, itu mungkin sharing dari saya. Mungkin terima kasih atas perhatiannya. Mungkin kalau ada sesi tanya jawab, saya kembalikan kepada moderator. Silakan. Terima kasih Pak Sugilar untuk pemaparan materinya Pak. Jadi sebenarnya kita masih ada waktu sih Pak sebenarnya. Jadi mungkin kalau Pak Sugilar nanti ada tambahan materi yang mau disampaikan boleh ya Pak. Nah juga untuk Bapak Ibu kalau ada pertanyaan silakan ketik di kolom chat. Nanti saya bacakan untuk ditanyakan ataupun kita diskusikan dengan Pak Sugilar. Karena mungkin dari Bapak Ibu belum ada pertanyaan, mungkin pertanyaan dari saya dulu boleh ya Pak Sugilar ya? Boleh Bu, silakan. Oke, baik Pak. Jadi ini Pak, kira-kira kalau untuk penentuan jarak antar kabel itu biasanya gimana ya Pak kira-kira? Apakah penentuannya secara teknis atau juga ada estetikanya juga Pak untuk jarak kabel jembatannya itu? Eh ini saya cerita pengalaman mungkin Bu ya. Ya, boleh Pak. Eh, Silakan. Kalau yang metode paling mudah itu menentukan jarak kabel dari mulai jarak kabel, tinggi pilon, rasio antara bentang dan tinggi pilon itu kita mengacu ke jembatan yang sudah ada, Bu. Bisa kita lihat ke ke rekan-rekan yang pernah melakukan desain yang sama, atau kita baca buku ya. Di Hmm, buku pun ada itu range-nya lah ya, range-nya dari mulai jarak, tinggi pilon dan lain-lain itu yang saya lakukan dulu awal-awal. Namun itu terkait dengan ini Bu, biasanya dimensi gelagar nanti lebih kepada form travelernya yang tersedia di lapangan berapa ton, lalu nanti gelagarnya beratnya berapa, nanti ditentukannya lebih lebih ke metode sih, lebih ke konstruksinya seperti itu. Nanti ada juga pertimbangan lain-lain seperti kalau misalkan terlalu jauh, kabelnya terlalu besar, nanti belum ada yang bisa m- menyediakan kabel sebesar itu, misalkan seperti hmm, itu. Lebih ke pertimbangan pelaksanaan sih. Jadi hmm. 2 poin itu kalau dulu. Poin itu ya. Mm-mm. Baik, terima kasih Pak Sugilar.
Berikutnya ini udah ada yang bertanya nih Pak Sugilar. Jadi yang pertama ini dari Pak Adrian Priana dari PT Viako. Apakah dilakukan validasi secara manual untuk gaya inisial pretension? Ya, baik Pak Adrian. Ini kebetulan teman saya, Bu. Oh, temannya Pak Nanti Sugilar ya baik Pak. kalau kurang puas bisa dilanjut di WhatsApp ya. Jadi untuk gaya initial pretension itu kalau secara manual di luar software sih tidak ya. Jadi tetap di dalam software, namun eh, bisa dibilang manual itu karena tidak ada fitur yang otomatis setelah kita mempertimbangkan apa metode konstruksi ya, tidak ada fitur otomatis. Jadi saya sebut itu dengan validasi manual ya. Namun bukan artinya manual saya ngitung di kertas folio secara ini ya, secara apa pakai pulpen gitu enggak. Jadi eh, si proses dari validasi atau iterasinya ini lebih ke kita mengecek satu-satu ya apa mengecek trial and error lah. Jadi kita apply apa initial pretensionnya kita kurangin lalu kita run lagi, run ulang, nanti kita lihat gayanya seperti apa, sudah ideal belum? Kalau belum kita kurangi lagi atau kita tambah lagi sampai akhirnya sesuai dengan yang kita inginkan. Artinya gaya pretensionnya itu bisa membuat apa gaya dalam di Gelagar sesuai dengan keinginan kita, lalu pre-stressnya juga masuk, tegangannya pas gitu kan. Seperti itulah proses saya bilang manual, yang saya bilang manual itu. Seperti itu mungkin jawabannya. Baik, terima kasih Pak Sugilar. Ini ada pertanyaan berikutnya Pak dari Pak Johannes dari PCG PAF. Metode konstruksi ini sebaiknya direncanakan pada saat perencanaan atau pelaksanaan ya Pak? eh ini kalau untuk jembatan kabel stay ya, atau untuk seluruh jembatan sih idealnya kan kita mempertimbangkan metode konstruksi dari awal ya, terutama ketika struktur kita bukan struktur peletakan sederhana ya. Kalau misalkan jembatan PCI girder atau jembatan apa itu kan tidak terlalu fundamental ya. Kalau kita bicara jembatan seperti box girder atau jembatan kabel itu memang sangat penting mempertimbangkan metode dari awal. Namun untuk cable stay ini ya, untuk cable stay ini yang saya tahu dan yang saya pernah baca dari buku, dari apa, dari mungkin dari video dan lain-lain itu hanya ada dua metode ya, Pak, Bu. Itu metode yang sekarang saya lakukan, yang tadi saya perlihatkan itu. Yang satu lagi metodenya di shoring full dengan catatan itu di bawahnya itu bukan laut atau bisa lah ya memungkinkan untuk dilakukan. Nah itu mungkin untuk khusus cable stay ini tidak ada banyak pilihan metode gitu ya. Tidak seperti let's say box girder beton gitu ya. Seperti itu mungkin gambarannya Pak. Baik, terima kasih Pak Sugilar. Jadi untuk metodenya lebih terbatas ya Pak pilihannya untuk Mm-mm. cable stay ini ya. Berikutnya ada pertanyaan lagi nih Pak Sugilar dari Pak Jerry PT HNT. Apakah gaya dalam kabel akan sama dengan gaya initial pretension? Karena Pak Jerry ini pernah mendapati gaya dalam kabel lebih kecil dari gaya initial pretension. Ya, mungkin tadi Bapak sempat lihat ya saya coba buka lagi ya presentasinya. Nah, ini ada memang beberapa yang lebih kecil, Pak. Coba saya lihat ya. Mungkin di kabel pertama itu gaya inisialnya itu 6.700, gaya servisnya itu 8.000 ya lebih besar. Namun ada juga seperti yang kabel ke empat ini, kabel keempat. Nah itu gaya inisial pretensionnya 4.700 selama konstruksi dia turun, servis juga dia tidak lebih dari gaya awal. Jadi memang yang saya dapatkan sama apa dengan Bapak, tapi ada kala juga dia lebih besar, ada kala lebih kecil, tapi tidak tidak terlalu jauh, mungkin nggak pernah sampai 10% mungkin ya. Nggak sampai 10%. Ini mungkin 8% ya yang pertama ini. Sisanya mungkin hanya 1-2% perbedaannya, Pak. Seperti itu, Pak.
Baik, Pak Sugila. Terima kasih, Pak, untuk jawabannya. Mungkin kalau dari Pak Jerinya ada yang mau di reply lagi, boleh ya, Pak. Ya. Nah, ini pertanyaan berikutnya, Pak Sugilar. Nggak apa-apa ya, Pak, ada beberapa pertanyaan Ya, nih. Bapak nggak Ibunya apa-apa. ingin berdiskusi. Dari Pak Aska, BMI, apa dasarnya kita perlu menambahkan atau mengurangi initial pretension? Dan bagaimana kita tahu kalau sudah optimal untuk pretensionnya? Oke, pertanyaan pertama, kita menambahkan mengurangi itu lebih ke ini Pak, setelah kita mengaplikasikan metode konstruksi kan di sana ada kita mengapply apa ya gaya beban baru lah kita bisa dibilang beban baru ya karena kan waktu awal kita melakukan apa iterasi itu tidak ada beban traveler, beban perancah, tidak ada belum ada beban pre-stress dan lain-lain. Nah itu dengan adanya tambahan itu jelas kita harus melakukan review ulang ya terhadap gaya kita. Itu yang pertama. Yang pertanyaan kedua, bagaimana kita tahu kalau sudah optimal. Nah, kalau sudah optimal itu kita melihat dari kan kita mendesain girder Pak ya, mendesain girder dengan gaya dengan tambahan apa tendon ya, pre-tension, pre-stress sorry, pre-stress. Nah, kita kan kalau pre-stress itu tidak seperti mendesain botol tulang biasa karena kan ya kita harus monitor terus tegangan Pak ya, karena kan terlalu terlalu kompresi juga tidak boleh, terlalu tension, terlalu tertarik juga tidak boleh. Nah, itu kita monitoring dari situ. Nah, ketika kita mengaplikasikan pre-stress, lalu kita cek tegangan dan aplikasikan juga initial pretensionnya, saya bilang itu ideal ketika sudah apa ya sudah masuk tegangannya Pak. Jadi kita cek tegangan di gelagar, nanti kita turunin, kita naikin lagi pretensinya sampai dengan tegangannya itu ideal atau tidak melebihi tegangan batas apa beton ya, beton prestress seperti itu Pak. Mungkin jawabannya. Terima kasih, Pak Sugilar. Mm-mm. Berikutnya ada pertanyaan dari Pak Chandra. Dan mungkin ini saya coba bantu jawab ya Pak Sugilar ya. Ah Jadi itu boleh. pertanyaannya agak beda nih Pak. Apakah Midas support untuk material kayu, misalnya jembatan kayu? Baik. Jadi Pak Chandra kalau untuk di Midas itu, untuk pilihan material itu kan umumnya ada konkrit, steel, dan juga di Midas itu disediakan user define. Jadi mungkin untuk material dari kayunya sendiri Bapak bisa input di user define ya Pak. Karena kan kalau untuk kayu itu mutunya ada banyak ya. Jadi nggak disediakan pilihan yang spesifik oleh Midas, tapi disediakan pilihan untuk user define. Jadi nanti Bapak bisa coba untuk menggunakan materialnya user define. Ada pertanyaan lagi nih Pak Sugilar dari Pak Andre. Nah, ini pertanyaannya agak agak panjang nih Pak. Bila tidak menggunakan fitur seperti yang Bapak jelaskan di presentasi tadi, tetapi menggunakan gaya aksial pada masing-masing kabel, kemudian dimasukkan ke dalam initial element force secara manual, kemudian di run, kemudian kita lihat lendutannya. Nah, bila lendutannya belum mendekati nol, maka dilakukan cara tadi sampai mendekati lendutannya nol. Nah, kira-kira apakah menurut Pak Sugilar cara ini bisa dilakukan nggak ya, Pak? Oh bisa itu justru sama dengan yang dilakukan oleh fitur unknown load factor ya. Jadi apa displacement control ya. Bisa kita bilang seperti itu. Itu cuman metodenya manual ya. Kalau misalkan Bapak itu lebih senang dengan iterasi sendiri, lalu lebih sabar gitu ya, dan mungkin lebih senang gitu ngulik-ngulik gitu, ya, saya rasa hasilnya kurang lebih akan mirip ya. Harusnya mirip gitu. Nanti mungkin bisa dicoba Pak Andre-nya ya Pak, kalau Mm-mm. dengan cara itu dan analog factor itu kira-kira hasilnya gimana gitu ya Pak ya. Betul. Tapi kalau saya pribadi belum belum pernah coba sih. Oh Jadi belum pernah belum ya Pak, belum jadi nggak pakai bisa cara yang mana? membandingkan gitu. Oke, baik-baik. Nah, kemudian ini apakah ada pertanyaan lagi? Nah, ini ada dari Pak Andri nih Pak. Untuk software Midas, pemodelan section untuk kabel utama apakah dimodelkan di material property section atau ada cara lain? Eh sama saya Bu atau sama Ibu? Boleh Pak Sugilar kalau ini Pak. Kalau
Untuk kabel itu kita bisa di bukan material properties ya, apa eh, section parameter kalau nggak salah ya, section parameter. Jadi kalau kita pada saat awal itu mengapply sebagai kabel atau tension truss dan lain-lain, ada beberapa tipe ya kabel di Midas itu bisa dari awal. Namun kalau kita sudah terlanjur membuat geometri eh, dengan elemen beam misalkan itu bisa namanya kalau nggak salah change elemen parameter ya. Itu bisa diganti nanti menjadi kabel. Bisa bisa keduanya lah intinya. Tapi bukan material properties ya kalau nggak salah lebih ke elemen-elemen properties atau elemen parameter. Nanti mungkin oleh Bu Sini atau Pak Andi bisa ditambahkan. Ya, baik. Terima kasih Pak Sugilan. Nah, ini Bapak Ibu mungkin ada yang mau bertanya lagi? Ada pertanyaan lagi nih Pak Sugilar. Jadi satu-satu nih mulai muncul pertanyaannya. Nah, ini dari Pak Beni Hung. Apa kabel juga mengalami tambahan gaya akibat deformasi saat gempa atau hanya dianggap pilarnya saja, Pak? Oh, kalau pada saat gempa itu yang saya kemarin pengalaman di beberapa jembatan ini tidak tidak signifikan ya. Jadi lebih ke pilar. Gaya gaya akibat gempa dan akibat non gempa itu paling hanya 1% itu perbedaannya dari pengalaman saya ya. Tapi nggak tahu kalau misalkan lokasinya di misalkan di dekat Patahan di apa di Padang gitu ya, saya belum pernah ini. Teluk Kendari itu bisa dibilang gempanya sedang lah. Dulu puncak respon spektranya itu sekitar 0,7 atau 0,8 gitu ya, sama dengan di Bandung mungkin. Tanahnya juga relatif bagus, bawahnya bagus, atasnya agak jelek gitu ya. Itu mungkin nanti perlu perlu perbandingan beberapa proyek ya untuk menjawab pertanyaan ini karena kan gempanya beda-beda. Tapi yang saya dapat itu nggak terlalu jauh gitu. Kalau di kabel. Oke, baik. Terima kasih, Pak Sugilar. Berikutnya ini ada pertanyaan dari Pak Lingga, Pak. Terkait final tuning, apakah dilakukan juga di jembatan ini? Dan kemudian mengingat pada saat konstruksi, alternatif batas keberterimaan di lapangan bisa berdasarkan force base atau displacement base. Karena secara logika, hasil gaya konstruksi di final state, yaitu setelah SDL diimplementasikan, masih bisa dilakukan final tuning. Eh Kalau saya kemarin kebetulan ranahnya itu sampai dengan desain ya, walaupun kita mempertimbangkan metode konstruksi, namun tidak benar-benar terintegrasi dengan kontraktor ya. Jadi kontraktor mau pakai alat apa dan lain-lain itu tidak benar-benar di ini ya dipertimbangkan. Kita benar-benar sampai dengan proses desain. Kalau yang ditanyakan oleh Palingga ini mungkin lebih ke ini ya CES ya, Construction Engineering Service itu mungkin ada tahapan lagi setelah itu dan saya tidak terlibat di sana. Jadi dan Bapak Lingga ini lebih sering terlibat ini teman saya Bu. Saling kenal Jadi juga ya, Pak. eh, saya nggak bisa jawab ini karena dia beda ini ya beda ranah ya. Tapi saya rasa itu lebih ke eh, ya memang seperti displacement control ya. Jadi di lapangan seperti apa yang terjadi dimodelkan ulang di program seperti itu ya. Itu saya belum pernah mengalami yang seperti itu. Mungkin nanti bisa dilanjut di WhatsApp ya. Ya, baik. Pak Sugilar. Baik, paling nggak mungkin nanti kalau kita undang untuk My The Civil Expert webinar, mungkin kalau ada yang nanti praktisinya pas pernah pengalaman dengan ini, nanti kita bahas lagi ya, paling nggak ya. Ya, Em, Bapak Lengga ini Bu terlibat ini di Kalikuto Bu. Ini bisa diundang nih. Iya Pak, rencana begitu sih Pak Sugilar. Udah paling nggak bersedia nih Pak. Iya. Oke. Nah ini ada pertanyaan lagi Pak Sugilar dari Pak Andre yang tadi soal ini. Apabila jembatan menggunakan partial shoring, boleh share Pak, kira-kira bagaimana proses modelisasi CS-nya? Misalnya 5 segmen terakhir menggunakan shoring. Oh, itu harusnya lebih mudah ya. Jadi proses yang saya lakukan tadi unknown load factor
Lalu kita iterasi lagi dari awal staging itu sama prosesnya, namun sampai dengan shoring itu iterasinya berhenti. Jadi harusnya jumlah iterasinya lebih sedikit. Namun saya belum pernah ada pengalamannya, jadi nggak bisa cerita bagaimana perbedaannya dengan yang tanpa shoring gitu. Namun menurut saya harusnya lebih mudah, lebih lebih sederhana lah, bukan lebih mudah, lebih cepat ya ngerjainnya. Tapi dari segi perilaku struktur, gaya dalam, gaya kabel dan gaya di gelagar itu saya nggak bisa kasih gambaran seperti apa gitu. Kalau prosesnya lebih sederhana harusnya ya. Baik, terima kasih Pak Sugilar. Izin saya jawab juga Pak untuk pertanyaan lanjutan dari Pak Chandra Sajana yang mengenai tadi material kayu. Kalau cek desainnya bagaimana? Apakah support untuk kod kayu? Jadi kalau untuk desainnya di MyDecivil ini belum bisa ya Pak Chandra. Jadi hanya support untuk sampai analisis input materialnya. Tapi kalau desain itu belum ada. Desain itu yang disupport saat ini untuk di MyDecivil itu adalah untuk konkrit, kemudian ada composite girder dan juga steel. Mungkin saya tambahan sedikit Bu, mungkin kalau kayu itu lebih ke stres kan ya. Jadi Ya, kita melihat stres, lalu kita bandingkan dengan nanti mungkin mempertimbangkan serat dan lain-lain itu saya rasa ya tidak memerlukan, tidak nggak kayak baja ya. Baja kan ada ISC, ada LRF dan lain-lain. Kalau kayu saya rasa membandingkan stres, nanti kita kasih batasan stresnya hanya seperti itu gitu. Lebih sederhana harusnya nggak membutuhkan code ya. ya, betul sampai desain cek gitu Hmm. ya Pak ya. Desain Mm-mm, dari cek. Ya, gitu. baik. Nah, kemudian Pak Sugilar ini mungkin dari Bapak Ibu yang lain mungkin pertanyaannya belum ada yang baru. Mungkin saya izin tanya ya Pak Sugilar ya. Jadi Pak Sugilar di Midas kan itu ada teknik yang namanya forward dan backward analysis ya. Kira-kira Ya. lebih mana yang lebih bagus ya Pak, forward atau backward? Dan kemudian kalau untuk materi yang Bapak presentasikan hari ini itu adalah contoh backward atau forward ya Pak? Yang saya lakukan ini forward ya. Forward. Nah, dulu itu kebetulan saya pernah coba, Bu. Ini jembatan yang sama itu dengan backward. Wah, proses iterasinya lebih ini ya, lebih lebih rumit ya. Eh, saya tidak mendalami jadinya, jadi lebih mendalami yang forward. Yang saya lakukan ini forward. Eh, Lebih ke ini, Bu. Kalau forward itu kan kita deformasi itu sesuai dengan apa yang sudah kita lakukan lah ya. Kita dari tahap awal girdernya turun kita turun naikin itu kan secara deformasi kontrol itu stage akhir itu sesuai dengan yang kita harapkan. Sementara kalau backward itu yang awal itu terlalu ideal gitu Bu, terlalu jadi lurus gitu kan nanti kita mundurin justru ya lebih aneh gitu ya. Namun saya tidak sempat mendalami sampai beres ya untuk yang backward. Jadi saya lebih memilih fokus di forward dulu. Baik Pak Sugilar, berarti yang masih dicoba selama ini adalah yang forward ya Pak, backwardnya Mm. belum terlalu di ini. Oke. Bapak Ibu mungkin masih ada yang ingin bertanya. Kita masih ada kesempatan, masih ada waktu beberapa menit lagi. Mungkin kalau dari Bapak Ibu peserta webinar nggak ada pertanyaan, saya punya pertanyaan penutup nih untuk Pak Sugilar ya Pak. Pertanyaan terakhir untuk sesi webinar kita pagi hari ini. Jadi untuk software MyDecivil ini sendiri worth it nggak sih Pak antara harga dan juga kemampuannya menurut Pak Sugilar yang merupakan user dari software MyDecivil? Ya, jelas, jelas worth it, Bu. Jelas worth it ya Pak Ya, untuk harga dan juga kemampuannya ya untuk bantu Bapak ya. mengerjakan project Pak. Oke, oke. Karena Oke, apa justru untuk jembatan ini saya pribadi ya belum ada yang cocok selain Midas justru. Mungkin ya, kalau kayak tadi Pak Lingga itu beliau lebih ada familiar dengan software lain nanti bisa ditanya ininya Bu ya perspektifnya. Kalau saya hanya benar-benar Midas dari awal gitu Bu. Jadi ya jelas worth it. Pak. Jadi pengguna setia software Mades ya Pak dari awal sampai sekarang gitu ya. Iya betul.
Baik, terima kasih Pak Sugilar. Oh, ternyata ada pertanyaan tambahan nih Pak di menit-menit yang terakhir nih dari Pak Beni Pak. Jadi kabelnya selama masa layan apakah juga akan dikencangkan berkala? Ini yang saya dengar ini teman saya juga, Bu. Oh iya, teman. Jadi yang nanya dari teman-teman Pak Sugilar Teman. juga ya Pak. Oke Pak. Ben, yang saya tahu itu belum ada alatnya ya justru untuk melakukan kalau kebutuhan untuk mengencangkan itu kayaknya ada ya karena kan ada perpanjangan elongation dan lain-lain. Tapi setahu saya alatnya justru yang belum ada. Jadi nggak tahu kalau di luar negeri, kalau di Indonesia ini yang saya tahu nggak ada ya. Kabel stay semua ya dibiarkan saja kabelnya paling anti korosi apa si coatingnya atau si penutupnya itu diganti gitu, maintenance-nya hanya sebatas seperti itu saja. Kalau dikencangkan saya belum pernah dengar ya. Mungkin ada ini dari Bu Cindy pernah mendengar yang seperti itu atau gimana? Kalau saya pribadi belum pernah sih Pak, seperti yang Pak Sugilar sampaikan ya Mm-mm. mungkin lebih ke maintenance-nya aja sih Pak yang saya pernah dengar. Mm-mm. Oke, baik. Sama-sama Pak Beni. Oke, baik. Ya mungkin Bapak Ibu sekalian apakah ada pertanyaan atau kita cukupkan sampai saat ini? Sepertinya udah cukup nih Pak Sugilar dari Bapak Ibu sekalian sudah tidak ada pertanyaan lagi. Ya mungkin saya ucapkan terima kasih banyak dulu untuk Pak Sugilar sudah bersedia menyiapkan materi, sharing dan juga diskusi Pak untuk pagi hari ini.